setiap pergerakan langkah kita, setiap tubuh kita yang kita jalankan ke tempat-tempat seperti ini, mudah-mudahan tercatat di antara catatan-catatan amal kita, berada di dalam catatan orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Maka bersyukur. Maka kalau kita bertanya apakah dulu sahabat pernah kumpul seperti ini, membaca Al-Quran, berzikir, memuji Allah? Naam. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Khudri, diriwayat daripada hadis, dan hadis ini riwayat yang sahih. Dari hadis yang panjang, ketika Nabi keluar dari masjid, ada halaqah, ada perkumpulan dari banyak sekalian sahabat. Lalu beliau bertanya, "Ma ajlasakum?" Ngapain kalian duduk di tempat ini? Ngapain? Maka qalu, para sahabat menjawab, "Jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduh." Sungguh kami tidak duduk berkumpul, kalau bahasa kita sekarang ngeriung, duduk saling berdampingan. Ngapain mereka? Nadhkurullah ta'ala wa nahmaduh, memuji Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengagungkan dan membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, memuji setinggi-tingginya pujian, memuji seindah-indah kalimat pujian. Ala ma hadana bil Islam, karena sebab Allah memberiku petunjuk berupa al-Islam, wa manna bihi alaina, dan Allah mengkaruniakan sebesar-besar karunia. Pertanyaannya, siapa yang bawa Islam? Siapa yang mengajarkan kita tentang bagaimana mensyukuri nikmat yang besar? Tidak lain kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berapa banyak malam hari ini yang berkumpul di tempat ini, akan tapi berapa banyak juga orang-orang di luar sana yang mengingkari tentang al-ihtifal dzikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara perkumpulan-perkumpulan seperti ini, bagaimana Allah bermaksud dari banyak ayat Al-Quran menunjukkan betapa dahsyatnya kita mendapatkan nikmat yang besar tersebut, betapa hebatnya kita sebagai umat yang sebaik-baik umat, terbaik di muka bumi ini dari seluruh umat yang pernah lahir ke dunia. Allah firmankan di dalam surah Ali Imran di ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Kita ini sebaik-baik umat Nabi Muhammad, pemimpin para nabi, penghulu para rasul. Maka kita diminta untuk mengikuti Nabi, amar ma'ruf nahi munkar, menjaga nikmat al-imanu billah wa rasulih. Untuk menjaga iman kepada Allah dan Rasulnya, kita datang seperti ini untuk memperkuat iman. Kita datang seperti ini untuk menjaga nikmat al-Islam. Kita duduk berdampingan seperti ini untuk menjaga nikmat Al-Quranul Azim. Kenapa? Sebab kalau orang mengaku umat dari Muhammad, kalau dia mengaku mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad, kalau mereka meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka sungguh dia akan mendapatkan minimal 2 hadiah dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad, apa Allah firmankan? Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kalau kita beriman sama Allah, kita ingat beriman sama Allah, kita amal saleh ikuti kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Kita ikutin, beriman dengan apa yang datang pada Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa huwal haqqu min rabbihim, yang semua benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaffar anhum sayyi'atihim, yakinlah kita punya dosa diampuni Allah, yakinlah kita punya kesalahan dimaafkan Allah, yakinlah kita punya taubat diterima Allah. Wa aslaha balahum, segala keburukan kita, keadaan yang sulit akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman kita. Bahkan hari ini kalau kita lihat zaman, Masya Allah, sedih anak-anak muda usia begini nih. Ya. Bahkan saya melihat modernisasi bukan hanya menghancurkan negeri kita, negeri-negeri sekuler di luar sana pun hancur. Sekelas Turki saja, maaf nih, sekelas Turki saja, anak-anak muda usia 18 tahun, 20 tahun ke bawah baca Fatihah nggak habis. Hadirin, baca Fatihah nggak habis. Nggak usah jauh, balik ke negeri kita. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu, ramai di media sosial, ramai di televisi diberitakan bahwa sebagian anak-anak muda kita rasa-rasanya pantas untuk diangkat ke permukaan. Mereka anak berprestasi, mereka punya kreativitas. Saya bingung, yang mana berprestasi, yang mana kreativitas? Wong cuman bolak-balik dari Citayam ke Sudirman doang. Masih ingat? Masih ingat? La haula wa la quwwata illa billah. Padahal kalau kita ingat kalimatnya Syekh Mustafa Al-Ghulayain, syubbanul yawm rijalul ghad, banatul yawm ummahatul ghad. Anak laki-laki hari ini beliannya mereka. Kita harapkan kelak mereka yang akan menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Sebab apa? Fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamiha wa fi aqdamikum hayatuha. Karena sebab dari tangan-tangan mereka lah kita pengen negeri ini dijaga. Dari pundak mereka juga kita pengen negeri ini tetap hidup damai, tetap hidup tentram, tetap hidup sejahtera dalam balutan iman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, kalau kita lihat anak-anak muda kita kayak model-model begitu, 20 tahun yang akan datang akan seperti apa? Ditanya niat sholat zuhur, enggak hafal. Suruh niat sholat asar, enggak tahu. Suruh baca niat sholat maghrib, enggak baca, enggak bisa baca. Lalu kita mengharapkan generasi muda yang sebelah mana? Maka mudah-mudahan ini malam kita kumpul, kita ingat nama Nabi, kita ingat apa yang dibawa sana Nabi, apa itu Al-Quranul Karim, kita ingatkan anak-anak kita buat apa? Bihubbi qiraatil Quran, biar apa? Cinta sama Quran. Gak bisa ngafalin baca, gak bisa baca belajar. Sudah enggak baca juga enggak. Nih makanya Qorib tadi baca suratul Ahzab, lembaran pertama, halaman kedua, baris ketiga dari bawah, ayat 40. Terus dibaca sampai habis. Begitu indah dilantunkan, dari Hijaz pindah ke Ros, dari Ros pindah ke Sika, dari Sika pindah ke Bayati. Habis lagunya 4 lagu. Yang dengerin enak, yang baca ngos-ngosan. Benar? Allah. Coba kita sering baca tidak? Ayat suratul Ahzab yang ke-56 pasti sering. Bahkan tadi maulid kita baca sama-sama. Apa kalimatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam satu riwayat, man salla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbi. Siapa pun kita ini, kita kalau ngaku umat Nabi Muhammad, siapa pun kita ini, satu kali aja mukhlisan min qalbi, ikhlas dari hatinya.
Makanya mohon izin, mohon maaf ya anak-anakku sekalian, tadi bukannya nggak hormat saat marhaban mahal qiyam, biar suaranya kedengaran enak, bass yang gede-gede nggak dipukul, bukan nggak hormat ya, itu satu. Yang kedua, anak punya alasan. Biasanya anak-anak hadrah kalau mukul bass lagi marhaban, kita pada berdiri, sebagian dia mereka duduk gara-gara pengen mukul bass. Nggak usah ditas, ayo bareng-bareng kita baca qasidah. Di mana ada satu kalimat, madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudihat qasidati bi Muhammadin. Kita baca qasidah, kita baca salawat, kita puji setinggi-tingginya pujian Nabi Muhammad SAW, bukan dengan kalimat yang indah. Lalu Nabi pertama itulah, akan tetapi yang menjadikan indah itu kalimat, sebab kalimat di antara kalimat ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Bahkan di dalam fasal yang ketiga, Al-Imam Ibn Al-Imam Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dalam kalimat yang beliau tulis ada kalimat salatan yattasilu bihi ruhul musalli alaihi bih fayanbasitu fi qalbihi nur sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi. Salawat ini ikatan kita punya cinta sama Nabi. Maka kalau orang lagi baca salawat, berarti dia sedang menyatukan antara roh dirinya dengan roh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mukhlisan min qalbih. Bagaimana caranya kita mukhlis, ikhlas? Ya Rabb, saya enggak punya apa-apa, amal saya dikit, kebaikan saya enggak banyak, tapi saya punya salawat yang saya baca, walaupun satu kali, walaupun sesekali di majelis seperti ini, saya mudah-mudahan berdoa, terima ya Rabb. Mudah-mudahan salawat saya didengar sama Nabi. Di mana kalau kita mukhlisan min qalbih, kata Nabi, minimal ada 4 hadiah dari Allah. Apa itu? Yang pertama, akan dibalas 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, 10 salawat dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah bakal angkat dirinya seorang hamba yang bersalawat mukhlisan min qalbih, dia ikhlas dari sanubarinya, rafa'allahu lahu 10 derajat, angkat 10 derajat. Bayangin, 10 derajat gak gampang. Bahkan Allah tulis di dalam amal yang hanya baca salawat saja. Kita mikir bukan hanya salawat, tapi subhanallah, sebab itulah kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bi 10 hasanatin, 10 kebaikan. Dan yang keempat, sebab salawat yang kita baca mukhlisan min qalbih, ikhlas di hati kita. Ya Rabb, catat kalimat yang saya baca untuk kekasihmu Nabi Muhammad, maha anhu 10 sayyiat, dihapuskan kita punya salah 10 kesalahan, dimaafkan 10 maksiat, diampuni 10 dosa kita. Amin Allahumma amin. Ya Allah, dulu sahabat Zahir bin Haram ini pemuda di pedalaman kampung, lusuh pakaiannya, kalau miskin, gak punya apa-apa, wajahnya pun gak tampan. Kalau kita bilang sekarang gak ada kebanggaan sama sekali dari dirinya, gak ada yang bisa dibanggakan depan siapapun, termasuk depan Nabi. Tapi satu ketika, karena di dalam kisahnya dia termasuk yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi, satu waktu masuk ke dalam pasar Zahir bin Haram, duduk. Orang miskin, dagangannya gak seberapa dibandingkan dagangan pedagang-pedagang Tanah Abang. Akan tapi ketika dia dagang gak mikir-mikir macam-macam, kecuali dia ingat, ya Allah, aku rindu sama Rasulullah, aku pengen ketemu sama Nabi Muhammad, baca salawat. Maka seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekapnya dari belakang sambil bilang, siapa yang membeli hadal abad? Siapa yang mau beli ini hamba sahaya? Siapa yang mau beli ini budak? Dilelang sama Nabi. Zahir kaget, saya bukan budak, saya bukan hamba sahaya, siapa yang membeli saya? Kalaupun ada yang beli, gak pantas untuk dibeli dan gak pantas juga untuk dijual.
Bilang lagi itu Nabi depan orang-orang yang memang zahir belum tahu siapa yang mendekapnya dari belakang. Mana syari hadil abd, siapa yang membeli ini hamba, siapa yang membeli ini budak. Masih kaget, siapa sih yang menjual saya ini? Akhirnya dia menoleh. Di belakang tercium harum miskul watib, wangi yang harumnya tidak ada yang lebih harum daripada semerbak wangi-wangian tersebut. Subhanallah, terkagetlah Zahir bin Haram. Yang mendekat adalah Rasulullah, yang wajahnya selalu terngiang, yang tubuhnya dirindukan untuk didekat oleh Zahir bin Haram. Maka ambillah kesempatan yang tidak akan mungkin datang kesempatan kedua dan berikutnya. Zahir bin Haram justru menjatuhkan badannya ke belakang, ingin lebih ramah lagi didekat oleh tubuh yang mulia yang agung Nabi Muhammad SAW. Betapa beruntungnya seorang Zahir bin Haram. Ya Rasulullah, saya orang miskin, saya tidaklah tampan, badanku bau, bajuku lusuh. Apa yang aku pantaskan diri-diriku di hadapanmu ya Rasulullah? Lalu Nabi nanya, apa yang kau punya? La, aku tak punya apa-apa, tapi aku punya satu ya Rasul. Apa itu? Ana uhabbak, aku mencintaimu. Allahumma salli ala Muhammad. Zahir tak punya apa-apa, tapi dia punya satu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka kata Nabi, cukup dengan cintamu, akan bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah Thawban Al-Yamini, seorang sahabat yang memilih untuk bersama Nabi di masa hidupnya. Beliau mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu beliau tidak melihat satu hari Rasulullah di hadapannya. Lalu ketika Nabi pulang, di hadapannya Rasul, Thawban nangis, terisak-isak. Nabi pun bertanya, kenapa engkau Thawban? Tumben-tumbenan nangis sampai begitu. Ada yang salah? Atau mungkin saya yang salah? La ya Rasulullah, saya rindu dari pagi tidak melihat wajahmu, karena wajahmu lah yang membuatku tidak ingat apa-apa. Wajahmu yang aku rindukan sedari pagi tadi. Lalu ketika dijawab oleh Thawban seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu apa yang kau inginkan? Aku menginginkan engkau selalu berada di sampingku ya Rasulullah, dan aku khawatirkan bagaimana keadaanku kelak di akhirat. Aku jauh hanya dari pagi hingga petang saja sudah begitu susah, begitu gelisah. Bagaimana kelak di akhirat? Kira-kira kita posisinya seperti Thawban apa tidak? Dia mencemaskan dirinya kelak di yaumil qiyamah, kelak di akhirat, kelak di surga, di mana posisi dirinya. Walaupun setiap hari bisa berjumpa, dia mengkhawatirkan dirinya tidak akan bersama Nabi. Bahkan dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau pasti berada di tempat yang paling tinggi dan mulia. Lalu di mana kira-kira tempatku ya Rasulullah? Pasti aku jauh darimu, pasti aku sulit untuk menjumpaimu kembali seperti saat-saat ini ya Rasulullah. Nih Thawban yang hari-hari bisa melihat Nabi, yang tiap hari bisa jumpa Nabi, dia nangis, dia takut nanti di akhirat gak bisa kumpul sama Nabi. Bagaimana kita yang hidup di akhir zaman, hampir tiap hari bikin maksiat, yang hampir tiap hari bikin dosa, yang hampir tiap hari bikin kecewa Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Ya Thawban, siapapun kalian, siapapun kita yang mentaati Allah dan Rasulnya, kelak dia akan berkumpul, kelak dia akan bersama, kelak akan duduk berdampingan ma'alladzina an'ama Allah
yang diberikan nikmat oleh Allah sama sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Siapa mereka? An-Nabiyyin, para nabi. Siapa mereka? Wasiddiqin, orang-orang yang benar di dalam perilaku, di dalam ucapan, di dalam kehidupannya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada'i wassalihin, para syuhada dan orang-orang saleh. Mudah-mudahan kalau kita dikuburkan bersama mereka. Amin Allahumma amin. Maka kita bersyukurlah sebagai sebaik-baik umat. Kenapa kita menjadi sebaik-baik umat? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Makkahul Mukarramah menjadi tempat yang terbaik karena menjadi tempat lahirnya baginda Nabi Muhammad. Madinatul Munawwarah menjadi tempat yang terbaik karena menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad, menjadi tempat disemayamkan jasad mulia Nabi Muhammad. Hajarul Aswad menjadi batu yang terbaik karena pernah dikecup oleh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah riwayat Sahih Muslim di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana saya mengutip sebuah qasidah yang ditulis oleh para munsyid. Apa beliau katakan? Hada syahrul wulidal habib fihi miskun wa tib awsilul hadaya ilaihi al habib bikathratis salati ala al habib. Allah, ini bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Harum semerbak wanginya menebar tercium oleh seluruh isi dunia. Maka kasih hadiah terindah buat sang kekasih dengan apa? Bikathratis salati ala al habib, dengan memperbanyak salawat kepada kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita bersabda, "Awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayhi salat." Ay aqrabun nas, ay akhassun nas, ay ahaqqahum bi syafa'atin Nabi. Yang teristimewa di hadapan Nabi, yang paling dekat kelak bersama Nabi, yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi adalah ya orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kathratus salat ala al-habib huwa yadullu ala sidqil mahabbah wa kamalil uslah. Orang yang banyak salawat kepada Nabi menunjukkan bahawa dirinya benar-benar mencintai Nabi. Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi menunjukkan bahwa hubungan dengan Nabinya menjadi sempurna. Maka pulang dari sini, selesai acara maulid, Allah tambahkan kita punya cinta kepada Nabi Muhammad. Pulang dari tempat ini, Allah sempurnakan hubungan dengan kita dengan Nabi Muhammad. Semua anak-anak cucu kita tidak ada satupun kecuali mereka selamat daripada fitnah dunia. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi ahlul Quran wa ahlul mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua doa kita dikabul Allah, semua dosa kita diampuni Allah, orang-orang tua kita derajat oleh Allah. Tidak ada satupun keluar dari tempat ini kecuali semua yang terbesit dari sama pada kita. Hal-hal yang baik yang tertutup selama ini sebab dosa dan maksiat kita, berkah hadirnya kita di majlis zikrul maulidin Nabi, semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. Syukur kasihan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih banyak kami haturkan kepada penceramah kita, guru kita Al-Mukhtar Haji Ahmad Nasihin Basaiban SQMA. Kita doakan dia panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan segala hajatnya dunia wal akhirah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Ad-Da'i Allah Rabbi Rohina wa Isarina Habib al-Mahbub Al-Habib Ali bin Idrus bin Husn al-Masyhur Matan Allah bituli hayati. Kita doakan dia panjang umur, sehat walafiat,
afiah. Allah kabulkan segala hajatnya dunia wal akhirah. Wabil khusus Allah berikan kekuatan dan kesabaran di dalam terus memimpin kita menuju jalan yang Allah ridai. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah waktunya sama-sama kita mengaminkan doa maulid yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita zuriat Nabi besar Muhammad SAW, cucu daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu guru kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Idrus bin Hasan Al-Masyhur. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad.